어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puludu dengan NIM 2314 201121. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan semester 1 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan membahas materi tentang kelistrikan dalam tubuh manusia. Tubuh manusia mengandung sistem kelistrikan mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem hormonal, otot-otot, dan berbagai jaringan lainnya. Bahkan di setiap sel tubuh memiliki tegangan antara min 90 mV pada saat rileks sampai 40 mV pada saat beraktivitas. Nah, yang pertama sistem saraf dan neuron. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Di dalamnya yang pertama otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Beratnya lebih kurang 1/50 dari berat badan. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta pusat pengatur gerak refleks. Di dalam saraf perifer mempunyai dua serabut saraf, yaitu yang pertama saraf aferan, yaitu menyalurkan informasi sensorik atau sinyal ke otak atau korda spinalis. Yang kedua saraf eferan, yaitu menyalurkan informasi atau sinyal dari otak atau korda spinalis ke otot, organ atau kelenjar yang sesuai. Sistem saraf otonom mengendalikan ataupun mengatur berbagai organ internal, misalnya jantung, usus, dan kelenjar. Namun, pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Untuk menanggapi rangsangan, 3 komponen ini harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang tidak bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut neuron. Yang ketiga, efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Berikutnya neuron. Di dalamnya struktur dasar dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf atau neuron merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf dan berfungsi menerima dan menghantarkan aliran listrik atau informasi. Sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, inti sel, akson, selubung, myelin, neurotransphier. Yang pertama, dendrit, yaitu menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua, badan sel, yaitu menerima impuls dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang ketiga, inti sel, yaitu pengatur kegiatan sel saraf. Yang keempat, akson, yaitu menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel saraf lain, otot, dan kelenjar. Yang kelima, selubung myelin atau melindungi akson dari kerusakan. Yang keenam, nodus transfer, yaitu mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Yang ketujuh, sinapsis, yaitu penghubung neuron dengan neuron lain atau jaringan otot. Nah, berikutnya potensial listrik saraf. Dengan menggunakan mikroskop elektron, serat saraf dibagi menjadi dua tipe, yaitu saraf bermelin dan saraf tak bermelin. Saraf bermelin banyak terdapat pada manusia. Melin merupakan suatu penghantar yang baik. Kecepatan aliran listrik pada serat saraf yang berdiameter yang
yang sama dan panjang yang sama sangat tergantung kepada lapisan myelin ini. Akson tanpa myelin atau diameter 1 mm mempunyai kecepatan 20-50 meter per detik. Serat saraf bermyelin pada diameter 10 meter mempunyai 100 meter per detik. Pada serat saraf bermyelin adalah aliran sinyal dapat meloncat dari suatu simpul ke simpul yang lain. Berikutnya, kelistrikan pada otot. Hubungan antara dua buah saraf disebut sinapsis. Berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot disebut neuromial junction. Sinapsis maupun neuromial junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel yang lain. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran otot, karena pada waktu terjadinya depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan bergerak atau berdenyut menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot yang mana otot akan mengalami relaks.